Baiklah, ya untuk yang pertemuan berikutnya atau part ketiga ini adalah tentang struktur dasar sintaks PHP, ya. Apa saja yang harus ditulis, lalu aturannya bagaimana, kita baca sama-sama ya. Oke, sintaks penulisan coding atau skrip pada tiap bahasa pemrograman berbeda-beda, termasuk juga pada PHP, ya. Sintaks merupakan aturan-aturan atau metode yang mengelola struktur sebuah bahasa pemrograman. Terdapat beberapa aturan penulisan dasar sintaks pada PHP yang dapat dieksekusi di browser. Oke, sekarang yang pertama, aturan penulisan merupakan dasar-dasar sintaks PHP yang terdiri dari beberapa aturan penulisan, mulai dari skrip untuk memulai PHP di baris pertama sampai hingga karakter terakhir. Oke, kalian lihat di tabel yang di sebelah kanan itu ya, jenis-jenis dari aturan penulisannya. Mulai skrip awal PHP tadi kita udah bahas, dimulai dengan tag lebih kecil tanda tanya PHP, lalu diakhiri dengan PHP tag tanda tanya, menggunakan tag tanda tanya lebih besar. Oke, lalu penggunaan tanda semikolon, titik koma, begitu juga dengan tanda kurung, dan case sensitif. Ya, ini satu hal yang agak berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya. Di PHP tidak mengenal case sensitif atau perbedaan penulisan huruf besar dan huruf kecil ya. Kalian lihat contohnya di situ. Lalu yang berikutnya, penulisan perintah ya. Baris perintah merupakan sekumpulan sintaks instruksi untuk melaksanakan suatu proses pada kondisi tertentu. Kalian lihat contohnya di situ ya. Lalu karakter spasi dan tab. Kedua karakter tersebut tidak akan berpengaruh pada saat eksekusi script program atau waktu saat di running. Jadi nggak pengaruh ya. Lalu penulisan komentar juga tidak berpengaruh. Itu silahkan kalian tambahkan misalkan ingin membuat script atau codingan tertentu, lalu Anda ingin menambahkan informasi codingan tersebut berupa apa, silahkan ya. Yang jelas tidak akan di running atau dieksekusi oleh program. Yang terakhir adalah penulisan blok script program. Blok kode atau script program merupakan kumpulan dari statement dan ekspresi. Penulisan blok program dimulai dengan tanda kurung kurawal terbuka dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal tertutup. Silakan kalian contohnya. Ingat ya, selalu dimulai dengan tag lebih kecil tanda tanya PHP dan diakhiri dengan T besar tanda tanya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Baik, yang slide yang kedua ini adalah cara untuk mencetak teks ke layar ya. Oke, saya jelaskan sedikit cara mencetak teks ke layar. Aplikasi berbasis website pada umumnya membutuhkan banyak fungsi atau perintah yang berulang-ulang. Misalnya perintah perulangan untuk cetak, menampilkan data, dan lain-lain. Nah, fungsi-fungsi yang digunakan untuk cetak data tersebut adalah fungsi echo, print, dan printf. Kalian lihat di situ ya di tabelnya di sebelah kanan ya. Fungsi echo untuk apa, fungsi print untuk apa, dan fungsi printf untuk apa. Oke, saya seperti biasa hanya mengambil satu contoh script atau codingan ya untuk tiap pembahasan. Oke, untuk yang cetak teks layar saya ambil contoh fungsi echo ya, yang seperti terdapat pada umumnya yang digunakan pada web developer. Codingannya itu di sebelah kiri, scriptnya di sebelah kiri ya. Kalian lihat itu dari mulai tag PHP dan diakhiri dengan tag tanda tanya, lalu yang outputnya adalah di sebelah kanan. Oke ya, gampang kalian coba. Silakan dicoba masing-masing. Ya, di slide yang ketiga ini adalah kita akan membahas tentang variabel. Ya, saya jelasin dulu. Variabel merupakan salah satu unsur atau komponen yang penting dalam pemrograman termasuk di PHP ya. Nah, berikut adalah pembahasan tentang tata cara penulisan variabel di PHP. Oke. Penulisan di PHP. Terdapat beberapa aturan dasar pada penulisan variabel di PHP agar script dapat dieksekusi dan menghasilkan output sesuai dengan yang diinginkan. Oke, pada tabel yang sebelah kanan kalian bisa lihat itu ya. Jenis-jenis itunya mulai dari yang baris pertama diawali dengan tanda dolar, lalu keterangannya apa dan contohnya seperti apa. Yang kedua,
case sensitif. Nama variabel pada PHP tidak bersifat case sensitif ya. Sampai dengan yang terakhir adalah predefined variable, yaitu serangkaian variabel yang telah didefinisikan secara sistem oleh PHP, berarti default atau bawaan dari PHP itu ya. Contohnya $string underscore get, string underscore post, dan string session, dan lain-lain. Silahkan kalian baca jenis-jenis ininya yang lainnya yang belum sempat saya bacakan. Oke, lanjut ke slide yang berikutnya. Slide yang keempat ini adalah tentang konstanta ya, salah satu jenis variabel konstanta. Oke, saya jelaskan secara singkat apa itu konstanta. Selain variabel, sebuah nilai dapat disimpan di konstanta pada PHP ya. Nah, sekarang pengertian konstanta itu apa? Konstanta merupakan sebuah jenis variabel lain yang berfungsi sebagai tempat menyimpan nilai ya. Tempat menyimpan nilai juga. Sedangkan nilai yang disimpan tersebut bersifat konstan atau tidak berubah selama running program atau eksekusi programnya. Lalu, penulisan konstanta. Terdapat beberapa aturan-aturan dasar yang harus dipahami oleh para web developer untuk membuat konstanta di PHP. Oke. Contohnya di sini untuk pembuatan konstanta. Untuk menginisialisasi sebuah konstanta pada PHP, maka ada dua cara untuk mendefinisikannya, yaitu dengan menggunakan fungsi define dan keyword const, dan menggunakan fungsi const ya. Nanti ada ininya. Pertama define, yang kedua adalah dengan menggunakan const ya, keyword const ya. Oke, sekarang kalian lihat perbedaan antara define dan const ya. Yang keywordnya define dan const, kalian lihat di tabel sebelah kiri ya. Itu adalah perbedaan antara define dan const. Sementara codingan di sebelah kanan adalah contoh codingan dengan keyword define ya. Berarti pembuatan konstanta dengan keyword define. Sedangkan kanan bawah adalah hasil runningnya atau outputnya di browser. Oke, kalian coba di editor dan browser kalian masing-masing. Kita lanjut ya. 1, 2, 3. Ya, di slide kelima ini yang ada di hadapan kalian ini adalah contoh script atau codingan konstanta dengan keyword const ya. Kalian lihat scriptnya itu ada di bagian gambar yang atas, sedangkan gambar bawah adalah screenshot hasil running di browser. Oke, kita bahas sedikit tentang codingannya ya atau scriptnya. Kalian lihat di baris ketiga, di situ ada keyword const ya, di mana keyword const ini adalah berupa nama variabelnya adalah buah. Buah itu adalah array dari beberapa jenis buah ya, mangga, jeruk, pepaya, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu pada baris ke-6 ditampilkan di situ echo jenis buah. Lalu baris ke-7 print r buah, dan seterusnya dan seterusnya. Hasilnya adalah seperti kalian lihat screenshot di pada gambar bagian bawah. Oke, mudah ya, kalian coba aja dulu. Baik, di slide yang ini kita akan membahas tentang tata cara penulisan konstanta beserta case sensitif ya. Oke, tata caranya. Untuk penulisan konstanta dianjurkan para web developer untuk mengetik konstanta dengan huruf atau tanda underscore ya, pakai tanda underscore, misalnya name, underscore name ya, dan seterusnya. Jangan pernah menggunakan karakter khusus pada awal nama konstanta seperti bintang, tanda dan, tanda pagar, tanda pangkat, tanda seru, dan seterusnya. Lalu yang berikutnya case sensitif. Seperti halnya pada variabel nama nama konstanta pada PHP juga bersifat case sensitif, yang berarti ada perbedaan ya untuk menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya di sini nama huruf besar semua, lalu nama huruf kecil semua, lalu nama A-nya besar udahnya merupakan 3 buah konstanta yang berbeda. Oke. Di samping itu, PHP juga memiliki konstanta bawaan. Jadi bawaan dari PHP-nya ya, atau disebut juga predefined constant. Ya, tabel yang kalian lihat di sini adalah beberapa jenis dari konstanta bawaan dari PHP.
Ya, kalian lihat di situ PHP int max sampai dengan terakhir underscore file dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ya, pada tiap akhir sesi atau tiap part, ya saya ingatkan kalian sekali lagi untuk lagi untuk subscribe, like, dan share video yang ke part yang ketiga ini. Ya, supaya codingan kita makin maju terus, supaya kalian juga tambah pintar nantinya ya. Dan jangan lupa beli bukunya kalau masih penasaran di sini ya, murah kok ininya. Oke, kita bertemu di part yang berikutnya. Selamat ngoding.